Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo semuanya. Saya Sally dengan NPM 102222037. Sesuai judul yang ada di atas, kita akan membahas mengenai blockchain dan juga cryptocurrency. Mungkin ini terdengar sedikit asing untuk sebagian besar orang awam. Dan semakin maraknya perkembangan kripto yang semakin berkembang, tentunya ini harus didukung oleh teknologi yang bernama blockchain. Kita bahas satu persatu. Terlebih dahulu mengenai blockchain. Nah, nantinya kripto dan juga blockchain ini akan saling berkaitan. Makanya tonton video ini sampai habis ya. Namun kalau misalkan kita mengartikan arti dari blockchain itu tersendiri, itu dari kata blockchain yang berarti adalah rantai balok. Balok-balok tersebut adalah berisikan sekumpulan transaksi. Adapun pengertian dari blockchain itu tersendiri adalah suatu penyimpanan transaksi digital. Nah, kemudian blockchain ini dapat mencatat dan juga merekap secara permanen terhadap setiap transaksi yang dilakukan. Saya akan berikan contoh cara kerja dari blockchain. Misal, ada seseorang, kita sebut saja si A dan si B. Si A ini ingin melakukan sebuah transaksi, ingin mengirimkan uang kepada si B. Nah, kemudian transaksi antara si A dan si B ini direkam oleh suatu penyimpanan transaksi digital, yakni blockchain. Blockchain ini kemudian si A ini yang akan mengirimkan ke si B ini, transaksinya itu dikirim. Lalu transaksi tersebut itu dikumpulkan dalam sebuah blok yang tadi ya, blockchain. Nah, sejumlah transaksi tersebut kemudian dikumpulkan menjadi sebuah blok. Nah, perjalanan dari blok ini kemudian disebarkan ke jaringan. Blok yang tadi dibuat ini disebarkan ke jaringan komputer dan jaringan blockchain. Kemudian adalah verifikasi oleh jaringan. Nah, komputer-komputer dalam jaringan itu bekerja untuk memverifikasi keabsahan, kebenaran transaksi dari blok tersebut. Blok tersebut ditambahkan ke blockchain dan kemudian nanti akan ada pembaruan salinan blockchain. Setelah blok ditambahkan, salinan pada setiap komputer dan jaringan itu akan diperbarui secara otomatis. Setelah itu, transaksi pun selesai. Blok akan ditambahkan ke blockchain dan transaksi akan dianggap selesai. Uang atau aset yang dikirim oleh si pengirim A ini akan berpindah ke penerima, yakni si B ini, sesuai dengan yang tercatat dalam transaksi. Blockchain juga dapat diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, yakni ada di bidang sektor pemerintahan, dan juga di bidang kesehatan, dan juga di bidang keuangan. Kita bergeser ke pembahasan yang kedua, yakni mengenai cryptocurrency. Siapa sih kaum muda yang belum tahu mengenai kripto? Kalau misalkan dibilang kripto itu lebih menguntungkan daripada investasi saham, pasti banyak orang berbondong-bondong penasaran, ingin tahu bagaimana kripto itu, apa kripto itu, bagaimana cara kerjanya. Tapi kita harus tahu dulu nih mengenai apa itu kripto. Kripto ini merupakan sebuah mata uang digital. Kripto ini tidak ada dalam bentuk fisiknya, tapi tidak usah khawatir karena keamanan itu sudah terjamin menggunakan keamanan kriptografi. Kriptografi itu adalah membuat uang kripto itu tidak bisa digandakan dan juga membuat uang kripto itu tidak mungkin dipalsukan, seperti itu. Nah, sesuai yang sudah saya tadi singgung bahwa kripto dan juga blockchain itu adalah bestie. Jadi mereka tuh saling terhubung. Jadi kripto itu didukung oleh teknologi bernama blockchain. Jadi blockchain ini kan adalah sistem untuk menyimpan transaksi digital kan. Nah, transaksi atau keuangan ini adalah kripto ini. Jadi saling terhubung mereka itu. Mengingat banyak sekali jenis kripto, ada dua yang populer yakni Bitcoin dan juga ETH. Bitcoin ini menjadi populer ya saat ini karena dimana nilainya pun mengalami fluktuasi ya sampai saat sekarang gitu. Nah, kalau teman-teman penasaran, teman-teman search aja satu Bitcoin itu berapa dolar, lalu teman-teman nanti rupiahkan. Coba deh. Nah, si populer yang kedua itu adalah Ethereum atau ETH. Nah, ini juga menjadi salah satu yang populer ya karena sama seperti Bitcoin tadi, nilai Ethereum ini juga
sangat besar gitu. Bahkan saat ini satu Ethereum itu bernilai 27 juta. Di sini ada beberapa kripto yang sudah berjalan di Indonesia. Yang pertama ada Toko Kripto. Toko Kripto ini merupakan sebuah platform cryptocurrency yang tentunya sudah legal di Indonesia, yang menyediakan transaksi menggunakan rupiah. Yang kedua ada Pintu. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi yang bisa diandalkan untuk trading cryptocurrency. Pintu ini termasuk yang depositnya tuh murah di kantong ya, karena kita itu dapat melakukan top up saldo minimal di 50.000. Ketiga ada Indodax. Ini juga sempat berkeliaran di kepala saya karena juga sempat seliweran di berbagai media mengenai Indodax ya. Merupakan sebuah aplikasi pertama yang memberikan jasa transaksi kripto di Indonesia. Dan juga nih untuk teman-teman mahasiswa yang sudah berusia 18 tahun juga bisa loh melakukan deposito di aplikasi ini, karena juga seperti aplikasi Pintu tadi cukup murah, yakni di 50.000 saja sudah bisa melakukan deposit. Poin-poin yang saya belum sebutkan dan belum saya jelaskan, teman-teman bisa search ya. Setelah teman-teman paham bahwa oh jadi itu ya kripto, saya sering dengar kripto tapi saya belum tahu. Ketika saya sudah paham kripto, teman-teman harus saya kasih paham juga mengenai kelebihan dan juga kekurangannya. Kita bahas mengenai kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama adalah universal. Kenapa dikatakan universal? Karena seluruh dunia ini bisa menggunakan kripto. Kelebihan yang kedua dikatakan bahwa transaksi dengan cryptocurrency itu juga terbilang cepat. Ketiga adalah transparansi. Jadi semua pengguna kripto bisa melihat semua transaksi yang pernah ia lakukan. Yang keempat adalah kontrol pribadi. Jadi setiap pengguna itu bertanggung jawab atas uangnya masing-masing. Perlu saya tegaskan juga nih, yakni mengenai kekurangan dari cryptocurrency. Yang pertama ada celah bagi kejahatan. Terus saja ada orang tangan-tangan nakal yang memanfaatkan ya, karena kita tidak tahu, tidak ada yang tahu siapa yang ada di balik sebuah kode kriptografi. Jadi banyak sekali orang yang memanfaatkan kriptografi ini untuk kejahatan. Mereka bisa transaksi untuk barang atau hal-hal ilegal dengan mata uang digital tanpa bisa dilacak. Antara pinter sama nakal itu ini ya beda tipis gitu. Makanya jangan menjadikan otak pintar itu sebagai otak dalam dari kenakalan. Ini bahaya juga nih kalau misalkan kita lupa nih sama passwordnya, semua uang yang sudah kita investasikan itu bisa hilang loh teman-teman. Banyak juga loh negara yang masih menganggap cryptocurrency ini tuh adalah ilegal dan tidak berlaku untuk transaksi jual beli di negaranya. Seperti itu. Gimana nih teman-teman, sudah paham mengenai blockchain dan juga cryptocurrency? Kalau belum paham, keterlaluan sih. Tapi gak apa-apa, kalau teman-teman belum paham, teman-teman bisa tonton referensi dari sumber lain. Oke? Tapi kalau video saya sampai di sini saja ya. Terima kasih atas segala atensinya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.